Film ini menceritakan kisah tentang seorang pria yang sedih gelisah dalam beranak. Hingga akhirnya ia mulai menumbuhkan tujuan hidup setelah bertemu dengan seorang wanita. Simpelnya kayak gini nih, ketika istri lu dihamilin sama tukang galon. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. Film ini diawali dengan kemunculan seorang pria bernama Kaisar. Ia adalah seorang pria yang bekerja menjadi petugas kos-kosan, atau ia yang menjadi resepsionis dan petugas di kos-kosan tersebut. Kaisar ini termasuk salah seorang yang paling disenangi di kos-kosan tersebut karena sifatnya yang ramah pada semua penghuni kos-kosan. Wanita ini adalah Clara. Ia adalah salah seorang penghuni kos-kosan yang dihandle oleh si Kaisar. Nah, ia juga memiliki pacar, tapi pacarnya tidak tinggal di kos-kosan tersebut. Wah, kelihatan degilnya, Cok. Tapi gue gak bisa ngeliatin. Dicekal YouTube bentar. Bocil ini juga salah satu penghuni kos-kosan tadi. Ia adalah salah seorang yang sering mengerjai si Kaisar dan selalu curiga pada si Kaisar. Selanjutnya, Kaisar pun melakukan pekerjaannya seperti biasa dan selalu memasukkan surat-surat yang masuk pada loker-loker masing-masing pengunjung, termasuk surat yang ditujukan pada si Clara. Wanita ini adalah seorang perawan tua. Ia hanya memiliki sepasang anjing yang ia anggap sebagai anaknya. Suatu hari, wanita ini menitipkan anak-anaknya pada si Kaisar dan memberitahu jumlah takaran makanan anak-anaknya. Tapi si Kaisar ini yang tidak peduli pada perut anjing. Ia pun memberi anjing tersebut sepotong kue pie, dan jadilah anjing tersebut makan kue tadi hingga akhirnya diare. Si wanita tadi pun jadi galau, tapi si Kaisar seolah-olah tidak tahu. Nah, di sisi lain si Clara pun pulang ke kamarnya. Ia membuka sebuah surat yang masuk untuknya dengan perasaan jengkel. Nah, setelah itu Clara pun jingkrak-jingkrak di kamarnya seperti ABG pada umumnya. Tapi satu hal yang Clara tidak tahu. Si bajingan Kaisar ternyata berada di bawah kolong tempat tidurnya si Clara. Si Clara pun akhirnya tertidur dan si Kaisar akhirnya keluar dari kolong tempat tidur tadi. Ia pun mengambil sebotol cairan dan sebuah kain lap. Dan ternyata ia menempelkan kain lap yang telah dibasahi cairan tadi ke hidungnya si Clara. Dan pastinya itu adalah obat bius. Setelah itu, si Clara pun akhirnya benar-benar tidak sadarkan diri. Nah, sedangkan si Kaisar akhirnya langsung tidur di sampingnya si Clara dan mulai menyetubuhi si Clara. Niat banget si bajingan nih. Setelah tidur berduaan semalaman, si Kaisar pun bangun tepat jam 5 pagi. Dan pastinya si Clara masih belum sadar karena pengaruh obat bius. Si Kaisar pun akhirnya keluar, tapi ternyata ia dipergoki oleh si bocil cewek tadi. Dan si bocil ini mengancam si Kaisar dan meminta sebuah kaset bokep pada si Kaisar agar tidak dilaporkan. Nah, si Kaisar pun akhirnya terpaksa mengiyakan permintaan tersebut. Selanjutnya, Kaisar pun kembali ke rutinitasnya. Dan pastinya ia mandi wajib dulu. Nah, sedangkan si Clara, ia pun bangun pagi dengan wajah yang cantik dan segar, ditambah lagi dengan pentil yang menonjol. Tapi Clara pun menerima sebuah SMS dari pengagum rahasianya dengan wajah yang jutek. Ya, SMS tersebut dari si Kaisar, tapi sayangnya si Clara tidak mengetahuinya. Setelah itu, Kaisar pun datang ke sebuah rumah sakit untuk menemui ubinya yang dirawat. Dia selalu curhat pada ibunya tentang kegiatannya sehari-hari, termasuk ketika ia menyelinap ke kamarnya si Clara dan menyetubuhi si Clara. Ibunya yang tidak bisa apa-apa hanya bisa menangis mendengar kelakuan si Kaisar. Wanita ini adalah cleaning service di kos-kosan tersebut. Ia membersihkan semua WC-WC di kos-kosan bersama dengan anaknya. Dan wanita ini telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Kaisar pun kembali melakukan kegiatannya setiap malam. Ya, masuk ke kamarnya si Clara. Nah, si Kaisar ini bisa masuk dengan leluasa karena ia resepsionis. Jadi ia tahu jadwal keluar masuk para penghuni kos-kosan. Ditambah lagi, ia juga memegang kunci serap kamar-kamar kos-kosan tersebut. Nah, setelah itu, si Kaisar ini langsung sembunyi di kolong tempat tidurnya si Clara. Si Clara pun akhirnya datang, lalu tertidur. Nah, si Kaisar pun mulai beraksi dengan membius si Clara.
Tapi pada malam itu, ia tidak langsung menyetubuhi si Clara. Ia lebih dahulu mengoleskan cairan pemanggil serangga dan dioleskan ke seluruh ruangan. Nah, tujuannya agar banyak kecoa sehingga Clara bakalan takut. Dan si Kaisar pun menjadi pahlawan. Setiap pagi, si Kaisar selalu memasukkan surat-surat cinta pada lokernya si Clara sebagai pengagum rahasia. Dan si Clara pun selalu merobek surat-surat tersebut karena ia tidak tahu dan juga ia udah memiliki seorang pacar. Suatu hari, kamarnya si Clara pun dipenuhi dengan kecoa. Sesuai dengan harapan si Kaisar, Clara pun langsung histeris dan langsung minta bantuan pada si Kaisar. Nah, si Kaisar diminta untuk menyemprot ruangan tersebut. Tapi si Clara memutuskan untuk pindah ke rumah ibunya beberapa hari. Nah, sedangkan si Kaisar berharap si Clara ini minta ditemani tidur oleh si Kaisar. Clara pun melapor pada polisi mengenai SMS teror pengagum rahasia yang ia terima, termasuk surat-surat cinta yang datang. Kaisar pun sedikit terkejut, tapi ia telah merencanakan semuanya. Si Kaisar pun tiap malam selalu menyelinap ke kamarnya si Clara untuk menyetubuhinya. Dan pastinya dalam keadaan tidak sadar, sampai akhirnya si Clara ini hamil. Selanjutnya, pihak kepolisian pun akhirnya datang menemui si Kaisar untuk menanyakan mengenai kasus teror yang dialami si Clara. Ya, ternyata polisi ini bisa melacak lokasi pengirim pesan-pesan tadi. Nah, si Kaisar pun menjebak si cleaning service dan anaknya dengan memasukkan surat-surat cinta yang ia bikin dan juga HP-nya ke lemarinya si tukang cleaning service. Hingga akhirnya, si cleaning service ini pun dipecat. Si Kaisar pun kembali menyelinap ke kamarnya si Clara ketika ia keluar. Tapi anehnya ia membawa sebuah tas yang berisi perlengkapan. Tapi, tiba-tiba Clara pun datang bersama pacarnya. Dan mereka pun akhirnya bercinta dengan si Kaisar yang menjadi pendengar di bawah kolong tempat tidur. Kasihan, cuma dengar doang. Saat si Clara ini sedang digoyang-goyang pacarnya, obat bius yang disimpan si Kaisar di kasur tersebut jatuh karena kasurnya goyang-goyang dan akhirnya tumpah tepat mengenai wajahnya si Kaisar. Kaisar pun akhirnya panik karena ia bisa pingsan. Ia akhirnya mulai kuyang dan mulai ngesot meninggalkan kolong tersebut. Nah, si Kaisar pun mencoba berjalan keluar kamar dengan susah payah dan sempoyongan dengan mata yang berkunang-kunang. Nah, ketika ia mencoba membuka pintu kamar, ternyata ia salah membawa kunci, sedangkan kunci kamar yang benar tertinggal di dalam tasnya. Ia pun akhirnya menyelamatkan diri dengan sembunyi di kamar mandinya si Clara, dan akhirnya ia pun pingsan di bathtub. Keesokan paginya, ia pun terbangun karena si Clara menghidupkan shower. Untungnya si Clara belum membuka tirai bathtub. Nah, si Kaisar pun mulai panik dan akhirnya ia bisa keluar dari kamar mandi. Setelah itu, Kaisar pun mencoba menyelinap diam-diam untuk mengambil peralatannya ketika si Clara sibuk cipokan dengan pacarnya. Si Kaisar akhirnya berhasil mengambil tasnya, tapi sayang ketika ia akan keluar, ia pun ketahuan. Nah, si Kaisar pun langsung menjelaskan secara terbata-bata. Untungnya, si Clara bisa menyelamatkan si Kaisar. Beberapa hari setelah itu, Clara dan pacarnya pun bertengkar setelah kembali dari dokter. Mereka bertengkar karena si Clara ini hamil, dan pacarnya menuduh si Clara ini selingkuh. Nah, pacarnya si Clara ini mengatakan kalau ia selalu pakai pengaman alias kondom ketika menggenjot si Clara. Nah, si Clara pun bingung menjelaskannya. Nah, sedangkan si Kaisar tersenyum mendengar percekcokan mereka dari kolong tempat tidur. Nah, si Kaisar bajingan ini pun langsung beraksi dan membius mereka berdua. Ketika pasangan ini benar-benar tidak sadarkan diri, si Kaisar pun tersenyum dan mulai melepaskan celananya. Ia pun mulai menyalip di antara kedua orang ini. Dan akhirnya si Clara pun kembali disetubuhi si Kaisar di samping pacarnya yang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Kaisar pun didatangi oleh pacarnya Clara, dan si Kaisar pun diminta untuk datang ke kamar. Nah, saat di kamar tersebut, si Kaisar pun terkejut melihat obat bius yang ia simpan, ketahuan oleh pacarnya si Clara. Nah, ternyata pacarnya Clara ini melihat tasnya si Kaisar di bawah kolong. Makanya ia curiga, ditambah lagi, pacarnya hamil tanpa ia sadari. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya baku pukul. Setelah si Kaisar mengakui perbuatannya kalau ia yang selalu menggenjot si Clara dengan cara dibius. Sampai pada akhirnya, Kaisar pun menusuk leher pacarnya Clara dengan sebuah pecahan cermin. Hingga akhirnya pacarnya Clara mati.
Si kaisar pun akhirnya tidak ketahuan membunuh karena ia langsung membersihkan jejaknya. Dan juga ia membuat seolah-olah pacarnya Clara ini bunuh diri karena mendapati pacarnya hamil dengan orang lain. Nah, sedangkan si Clara akhirnya menangis bertubi-tubi setelah kematian pacarnya. Hingga akhirnya Clara pun meninggalkan kos-kosan tersebut bersama ibunya. Beberapa bulan setelah itu, Kaisar dan Clara pun akhirnya berpisah dan terpisah. Si Clara pun akhirnya membesarkan anaknya seorang diri. Nah, sedangkan si Kaisar belum diketahui keadaannya. Tapi, tiba-tiba si Kaisar pun menuliskan sebuah surat buat si Clara dan beserta diarinya si Kaisar. Di surat tersebut dituliskan kalau ia yang selama ini menyetubuhi dan menghamili si Clara. Dan anak itu adalah anaknya si Kaisar. Si Clara pun langsung syok membaca surat tersebut karena yang ia tahu Kaisar ini adalah orang kepercayaannya. Nah, si Clara pun hanya bisa menangis menatap wajah anaknya yang ternyata lebih mirip si Kaisar. Nah, si Kaisar sendiri hanya tersenyum membayangkan ekspresi si Clara. Nah, setelah itu, film ini tamat.